visi hidup kita itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah kecuali kemudian akan dikaitkan dengan akhirat. Jadi kalau keresahan hidup kita hanya urusan dunia, Allah mengancam akan memporak-porandakan urusan kita, diberikan kemiskinan di mata kita, rasanya kurang terus berapa yang kita dapat. Bahkan Allah mengibaratkan dikasih satu gunung emas pun akan kurang kan gitu kalau manusia dikasih. Itulah hawa nafsu kita itu seperti itu, defaultnya manusia. Bisnis ini adalah kendaraan kita untuk mencari kehidupan di balik kematian tadi. Ternyata di balik kematian kalau kita tidak punya kendaraan yang kita bawa terhadap apa yang kita tanam di dunia ini, jangan-jangan nanti ending kita mau surga atau neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Syeforozi, asal dari Banjarnegara, tinggal di Yogyakarta. Saat ini profesi saya pengusaha dan marbot. Saya punya usaha namanya Rumah Warna bareng sama istri saya. Usaha dari tahun 2002 sampai sekarang kurang lebih udah 20 tahun. Bidang produksi tas anak sekolah remaja putri. Saat ini juga mengurus yayasan yang mengelola masjid. Jadi ada amal pendidikannya, ada amal sosialnya, ada amal tijarahnya juga. Sebenarnya usaha Rumah Warna sendiri dimulai sejak kuliah kita rintis gitu ya. Dari tahun 2002 menikah, kemudian kita seriusi lebih jauh tentang bisnis. Waktu itu yang ngalir saja karena istri saya waktu itu hanya bisnisnya craft saja, kerajinan. Namun kemudian ngarahnya adalah apa yang memang dibutuhkan oleh remaja putri, yang setiap orang pakai itu apa? Oh, tas gitu. Nah, dari situlah kami menginovasikan berbagai macam model-model tas sampai akhirnya kita boldingnya adalah di warna, makanya namanya Rumah Warna. Jadi berani memadukan warna-warna yang waktu itu jarang sekali orang berani memakai warna-warna yang terang, yang bahasanya orang norak gitu, tapi kita memakai itu. Kebetulan mulai budaya narsis itu muncul gitu kan, orang udah tidak pakai, malu lagi untuk berbeda dengan yang lain, makanya alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat. Waktu itu kan zaman tahun 2000-an, 2002 itu kan warnanya lebih ke pastel ya gitu ya. Kertas-kertas daur ulang, buminya waktu itu coklat, hitam, pol-polnya ya krem-krem yang soft-soft lah, kalaupun hijau itu kan soft. Nah, waktu itu kita berani untuk tas itu dibikin warnanya ungu, hijau ngejreng kan gitu ya. Ya emang peminatnya tidak banyak, tapi itu jadi ciri khas. Walaupun kemudian yang laku banyak yang hitam, merah soft, terus yang lain kita sediakan juga, tapi itu juga tetap ada. Jadi menjadi pembedanya produk-produk yang lain adalah di warna tadi. Kalau mungkin yang lain mau bikin warna itu, wah nanti kalau nggak laku gimana kan gitu. Tapi buat kita ini menjadi diferensiasi, keunikannya di situ. Bicara bisnis kan sebenarnya kuncinya adalah inovasi ya. Mungkin sekarang jadi keunikan, besok kalau udah banyak yang pakai kan nggak jadi keunikan. Ya kalau dulu ya bicara riset sebenarnya kecil-kecilan, nggak ada punya tim riset dan sebagainya, nggak. Tapi seorang pengusaha itu harus berpikir keunikan apa lagi yang harus ditambahkan. Karena kalau bicara hanya bikin produk, itu semua orang bisa bikin produk kan. Justru yang mahal dari value sebuah bisnis itu kan adalah brand. Nah brand itu image-nya apa? Sama masyarakat itu, konsumen itu mengimage-kan apa terhadap brand. Nah itu yang perlu kita survei. Artinya itu yang harus digenggam kita nih. Di Rumah Warna sendiri, image terhadap Rumah Warna saat ini selain warna tadi adalah produknya punya kualitas. Karena produk kita bergaransi. Walaupun produk lokal, harga lokal, tapi kualitas internasional bahasanya begitu. Ini orang pakai produknya Rumah Warna jebol balikin lah kan gitu. Ya, jadi kita lebih ke nilai tambahnya sebenarnya bukan perkara hanya sekedar warna atau produk gitu, tapi lebih ke brand, nilai brandnya itu tadi. Kalau kita berbagi peran waktu itu, kalau di awal-awal istri saya adalah bagian ide ya. Karena yang tahu selera wanita kan wanita. Saya lebih ke eksekusi produksinya. Kemudian berjalan kita berdua, saya ke marketingnya, istri saya ke produksinya gitu ya. Terus sekarang malah yang lebih banyak bergelut di bisnis ini istri saya. Kita berbagi peran saja, kan ditinggalkan semuanya kita. Istri saya juga bantu saya di urusan kemasjidan, saya juga masih bantu istri saya juga di urusan bisnisnya. Karena keluarga, couple ya, adalah semuanya dikerjakan bersama-sama begitu.
bisnis kalau sendiri bisa jadi terus tidak ada konflik gitu, artinya konfliknya pun mungkin dengan bank atau dengan pihak ketiga. Nah, ini couple ini memang perlu banyak bicara, perlu saling mengerti satu sama yang lain. Ya biasalah, apalagi dalam urusan rumah tangga, untuk bicara perbedaan cara pikir, cara pandang dari laki-laki dan perempuan ini kan berbeda. Semua harus punya unsur masing-masing. Oh, perempuan mungkin lebih detail ini karena melihatnya dari sisi ini. Nah, harus saling ngerti. Nah, itulah yang perlu ilmu memahami untuk bisa kemudian melanggengkan hubungan, perlu ilmu, makanya perlu dicari tahu. Kalau di sisi usaha sih tidak ada konflik gitu ya, konfliknya malah di hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau usaha, karena sebenarnya kita bangun dari nol gitu, visinya sama, naturalis saja. Kemudian ada muncul ujian-ujian di sana sini, ya kita hadapi berdua dengan visi tetap visi yang sama. Namanya usaha kan kadang naik, kadang turun, kadang ada badai, kadang masalah karyawan, kemudian masalah supplier dan lain sebagainya. Ya kita ya sudah jalan bareng aja kan itu. Jadi pengalaman kami waktu itu franchise di tahun 2012, nah itu ternyata kapasitas tim kita belum bisa untuk mengarah ke franchise yang profesional, ya kan, malah terlalu banyak konflik ada di situ kan. Akhirnya kami memutuskan untuk mitra saja namanya, walaupun konsepnya sebenarnya kayak franchise, tapi kalau bicara franchise kan harus ada royalti, harus ada franchise fee dan sebagainya, sehingga menuntut kita lebih profesional secara tim. Banyak orang yang kemudian membeli franchise itu ngerasa beli mesin ATM gitu, pokoknya harus segera menghasilkan, padahal bisnis kan harus dikasih paham dulu bahwasanya untung rugi itu ya sebuah biasa saja, nggak harus memang kalau membeli sebuah franchise yang setenar apapun, sehebat apapun, kalau waktunya belum untung ya itu kuasa Allah gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dipahamkan orang yang kemudian berbisnis, apalagi mereka basicnya dari pekerja, mungkin pensiunan yang dapat duit, taunya beli franchise harus per bulan sudah menghasilkan. Nah, ini kadang repot untuk ketemu dengan mitra-mitra yang seperti itu. Dulu kita pernah sampai 90 titik di seluruh Indonesia, sampai segitu. Tapi sekarang apalagi pandemi ini kan banyak yang berguguran. Sebenarnya ini fase kehidupan saja gitu ya. Memang kalau perjalankan saya untuk lebih mengenal tentang agama ini di tahun 2016. Karena saya mulai gelisah ini selama perjalanan bisnis 14 tahun itu, terasa kayaknya kok rutinitas selama 14 tahun itu kok itu aja gitu. Sebenarnya apa sih hidup ini kan? Sehingga mencari tahu, alhamdulillah Allah perjalankan untuk lebih mengenal agama Islam, sehingga memahami untuk kemudian bahwa visi hidup kita itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah kecuali kemudian akan dikaitkan dengan apa? Dengan akhirat. Jadi kalau keresahan hidup kita hanya urusan dunia, Allah mengancam akan memporak-porandakan urusan kita, diberikan kemiskinan di mata kita, rasanya kurang terus berapa yang kita dapat. Bahkan Allah mengibaratkan dikasih satu gunung emas pun akan kurang kan gitu kalau manusia dikasih kan. Itulah hawa nafsu kita itu seperti itu, defaultnya manusia. Dan itu terjadi, saya ngerasa kok kayak gini saya banget loh, gue banget gitu loh. Karena apa yang saya pikirkan adalah bagaimana nambah aset, bagaimana setiap hari itu urusannya adalah strategi bagaimana mikirin omset ini harus selalu tumbuh dan sebagainya. Setelah dapat aset itu terus buat apa? Seakan-akan tuh saya itu hanya mencari kehidupan di balik sempitnya dunia gitu. Nggak pernah berpikir kehidupan di balik kematian. Wah, nanti surga nerakaku gimana ini ya? Bagaimana dengan hisab saya nanti? Kan tidak pernah terpikirkan waktu itu ya. Menjadi usaha yang penting dalam pikiran saya, usaha yang penting jangan merugikan orang lain, usaha yang penting tidak zalim sama orang lain, udah selesai segitu saja. Urusan agama ini hanya sekedar udah yang penting sholat aja masih bolong-bolong ya, yang penting Jumatan ya, baca Quran, apa sih urgensinya bisa baca Quran kan gitu. Ternyata alhamdulillah Allah masih sayang sama saya untuk diperkenalkan terhadap agama. Terus akhirnya yang berubah adalah visi. Sebenarnya yang dilakukan sama tapi visinya yang berubah. Usaha tetap usaha, bisnis tetap bisnis, namun kemudian mengingatkan tujuannya ini dikaitkan dengan urusannya surga dan neraka, urusannya dengan akhirat. Bisnis ini adalah kendaraan kita untuk mencari kehidupan di balik kematian tadi. Ternyata di balik kematian kalau kita tidak punya kendaraan yang kita bawa terhadap apa yang kita tanam di dunia ini, jangan-jangan nanti ending kita mau surga atau neraka. Waktu tahun 2016 saya pengen punya kontribusi dalam dakwah.
karena mengaitkan tadi dengan urusan akhirat, saya pilih untuk mengaitkan bisnis saya dengan dakwah. Saya bikin event Muslim United, kajian-kajian untuk masyarakat, untuk karyawan. Yang karyawan tadinya urusannya hanya kerja, kemudian kita fasilitasi untuk baca Quran, kita fasilitasi untuk beribadah yang lain, kasih kajian ilmu tentang agama, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kalau secara fisiknya mengurangi jam kerja, tapi ya saya kemudian ini memberikan hak terhadap akhirat gitu. Karena bagaimanapun juga karyawan ini akan bertanggungjawabkannya, nanti akan menanyakan sama saya kalau kita nggak ngasih haknya kepada mereka. Karena notabene kehidupan mereka itu habis malah untuk perusahaan kan itu. 8 jam misalnya satu hari. Sementara mungkin di rumah lebih banyak tidur kan gitu ya. Artinya kalau kemudian kita di sini tidak memikirkan membawa mereka terhadap hak-hak terhadap agama ini, bisa jadi nanti dipertanyakan kita di akhirat. Loh, kamu ada punya karyawan, kamu punya anak buah, namun tidak kamu bawa, tidak diajak untuk kebaikan, tidak diajak untuk kebenaran. Ini nanti kita harapannya masuk surga, malah ditarik-tarik sama karyawan. Loh, kamu tidak ngasih tahu ini. Gitu. Maksudnya hanya ono surga. Nah, begitu. Semoga kita semuanya keluarga pun surganya apa yang dijanjikan adalah surga ada. Kita kan kalau mengimani masalah dan mudarat itu datangnya dari Allah. Ujian kan datangnya dari Allah ya. Bisa jadi hal yang kecil yang buat kita kayaknya tidak masalah, Allah bisa kasihkan itu jadi masalah kan. Istilahnya saya terancam dengan istilah terdakwa, ya, saya terancam dengan istilah gimana kalau dikurung nanti dan sebagainya, itu kan jadi keresahan. Akhirnya ya biasa orang kalau kemudian terkena masalah hukum, yang dilakukan adalah mencari solusi kan itu. Gimana caranya bisa solusinya itu lepas dari jeratan yang seperti itu gitu. Namun selama 1 tahun dalam pencarian itu saya tidak nemu gitu loh. Kemudian apa yang saya lakukan, saya baru teringat Allah lah di situ. Saya sama istri, udahlah kita umroh aja yuk, ngadu sama Allah kan gitu. Begitu pulang ke sini masalahnya selesai. Allah selesaikan dengan caranya Allah. Tahu-tahu yuk selesai saja. Polisi udah memutuskan untuk ini tidak berlanjut. Nah dari situ terus kemudian visi kita hidup terus berubah. Iya, benar masalah Allah yang datangkan. Berarti kan solusi harusnya kan mendekati zat yang memperbolehkan masalah itu hadir ke kita kan. Yang bisa menyelesaikan kan bukan kita gitu. Sampai di situ sebenarnya meruntuhkan kesombongan kami gitu. Artinya yang selama ini ngerasa bahwa apa yang kita dapat itu adalah kerja keras kita, Allah runtuhkan itu. Jadi hasil itu bukan perkara hebatnya kita, tapi suka-suka Allah gitu. Dipahamkanlah sama Allah bahwa rezeki itu suka-suka Allah. Kita ikhtiar itu karena apa? Karena diperintahkan sama Allah untuk mengupayakan sebab kan gitu loh. Tapi bukan karena sebab itu datangnya rezeki. Rezeki suka-suka Allah. Nah, dari situ kami berubah visi bahwa bisnis ini bukan karena kehebatan kita. Ada zat yang kemudian memperbolehkan kami untuk dialiri tadi. Terus dialiri terus kemana sih muaranya kan gitu. Apakah muaranya untuk memperkaya diri atau muaranya untuk 7 turunan nih yang kamu persiapkan dalam hidup ini? Dan ternyata hakikatnya orang hidup itu ya satu, mempersiapkan untuk urusan akhiratnya. Jadi dari peristiwa tadi akhirnya kan saya ikut majelis ini. Yang saya temukan, saya bingung. Sebenarnya Islam tuh yang benar yang mana? Nah, ikut yang sini katanya jangan ke sana. Sana ahlul bid'ah. Begitu ke sana, jangan ke sana gitu loh. Sana itu tukang ngafir-ngafirkan misalnya. Sana itu Wahabi, sana tuh ini macam-macam lah. Banyak banget doktrin yang masuk ke saya, kok kasih saya makin bingung. Ini yang benar tuh yang mana? Sampai akhirnya saya mendapatkan ilmu bahwasanya sebenarnya itu Islam tuh sebenarnya sama. Itu tuh hanya geng-geng motor saja gitu loh. Bukan tujuannya tetap sama. Hanya mungkin motornya Harley, ada yang Yamaha, ada yang Honda gitu loh. Rodanya tetap 2 gitu. Jadi dari situ terus saya keinginan, saya paham. Berarti semua saudara. Jangan sampai kita sebagai orang muslim, apalagi yang berhijrah tadi, tidak tahu apa-apa, baru tahu ilmu yang sangat sedikit, terus kita mengkafirkan sesama muslim, kita menghujat sama muslim, padahal itu cuma beda di urusan-urusan yang cabang saja. Tuhannya tetap sama Allah, Rasulnya tetap sama Muhammad, kitabnya tetap sama Al-Quran, tapi kita rela untuk apa? Makan bangkainya saudara kita, ngelek-elek gitu lah yang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya saya ingin mengkampanyekan itu ya, dari kefakiran saya yang masih sedikit tentang ilmu agama. Apa yang bisa saya lakukan? Ya bikin event saja lah. Eventnya hanya sekedar apa? Mendudukan para ustadz-ustadz yang berbeda-beda tadi dari berbagai harokah, dari berbagai kelompok yang berbeda, mau bermajelis di satu majelis yang sama. Namanya Muslim United. Sebenarnya Muslim United ini adalah bahasa Inggrisnya dari ukhuwah Islamiyah.
Kalau bicara ukhuwah Islamiyah kan rasanya abot gitu loh kalau orang-orang hijrah ya. Wah, rasanya Arab apa sih ukhuwah kan gitu loh. Tapi Muslim United itu persatuan Islam. Nah, ini bahasa yang saya munculkan untuk memahamkan terhadap orang-orang yang baru hijrah seperti saya. Nggak usah khawatir gitu, maksudnya nggak usah khawatir tuh, nggak usah risau atau beda-beda itu nggak apa-apa. Atau kita tetap satu. Nah, itu lebih ke situ sih. Setelah pandemi masuk ke tahun pertama, kita bikin event itu ya izin kan selalu nggak keluar kan gitu karena urusannya COVID kan gitu. Terus waduh ini gimana terus kita mau berdakwah ini kan gitu karena nggak bisa ngumpulin orang. Kita konsultasi dengan para ustadz terus diarahkan udahlah bikin masjid kan gitu. Oh iya ya masuk akal juga kalau masjid itu eventnya malah harian gitu. Dakwahnya harian bukan tahunan bukan bulanan kan. Hanya terus disampaikan ke saya bahwa bikin masjid itu bukan bangun masjid. Tapi apa yang kamu punya, ya sudah fungsikan sebagai masjid. Wah, saya punyanya toko, saya punya ada food court nih. Ya sudah jadikan masjid saja. Nah, sehingga waktu itu ceritanya bikin masjid dalam 3 hari. Kita sulap apa yang ada di rumah korden, lepasin kordennya buat tutup kan gitu. Ada kacanya, udah bikin lah pakai mika gitu. Terus pokoknya dalam 3 hari kita bikin langsung untuk sujud, untuk sholat 5 waktu, untuk Jumatan, wah gitu. Jadi kita tidak berpikir, oh izin dulu lah, inilah dan sebagainya. Jamaahnya siapa? Kan kita punya karyawan, ya sudah itu aja dulu ya gitu. Masjid kita terbuka untuk siapapun, untuk masyarakat, dan hanya memastikan keberadaan masjid sini berfungsi untuk masyarakat. Jangan sampai di sekitar masjid ada masyarakat yang kelaparan, jangan sampai di sekitar masjid ada masyarakat yang tidak bisa akses kesehatan, jangan sampai di sekitar masjid ada yang tidak bisa akses pendidikan. Jadi kita pastikan masjid ini punya kontribusi ke masyarakat sebagai sumber solusi minimalnya di 3 hal tadi, makan, kesehatan, sama pendidikan. Hanya di masjid ini ada pesantren gratis dan bisa diakses masyarakat, makan gratis, masyarakat tidak bisa makan, ayo ke masjid mau ambil beras silahkan kan itu. Juga layanan kesehatan, kami setiap hari Jumat sama Ahad kita siapkan layanan kesehatan untuk masyarakat, baik itu alternatif maupun medis begitu. Dalam dakwah itu kan memang perlu tahu, perlu memahami peta dakwah gitu ya. Karena dakwah harus bil hikmah, dakwah harus paham situasi. Makanya di real masjid ini saat ini, yang tadinya Masjid Muslim United, sekarang tahun kedua ganti nama menjadi real masjid. Ya sebenarnya tidak ada masalah, hanya masalahnya kita mau lebih merealkan lagi. Yang tadinya banyak orang bilang Masjid Muslim United itu adalah masjid virtual. Jadi jamaahnya banyak kan virtual, karena jamaahnya hanya di Instagram. Kita pengen lebih ngelihatkan bahwa ini loh masjid beneran kok kan gitu. Jadi ini real masjid dan manfaatnya harus lebih real kan gitu. Jamaahnya juga harus lebih real. Segmentasi yang dipilih oleh kami di masjid ini adalah anak muda. Karena anak muda ini kalau di sebuah masjid, di pergerakan sosial atau apapun itu social impact, itu anak muda adalah mesin. Jadi kalau mesinnya tua ini, ya cc-nya bisa jadi bermasalah gitu ya. Sudah rekondisi atau sudah susah lah untuk digerakkan. Sudah terlalu banyak masalah dalam hidupnya orang-orang tua ini. Ya sudah serahkan sama anak muda. Anak-anak muda ini masih punya semangat himmah yang tinggi, punya endurance yang lebih kuat dibandingkan orang-orang tua. Jadi anak muda ini ibarat mesin itu ya masih gres gitu ya. Nah ini masjid mesinnya anak muda, makanya targetnya adalah anak muda. Namun anak muda yang seperti apa? Ya kalau cuma mesin doang nggak dikasih bahan bakar ya nggak jalan juga gitu ya. Kasih dikasih bahan bakar. Bahan bakarnya anak-anak mudanya ini diinstal dengan apa? Dengan MSQ, Masjid Subuh Quran. Mereka sholat berjamaahnya di masjid, subuhnya harus hidup gitu kan. Mereka harus melazimi subuh karena anak muda paling berat ini untuk sholat subuh kan. Bermajelis setelah subuh, kemudian yang Q-nya adalah Quran. Jadi melazimi untuk membaca Quran minimal 1 juz dalam 1 hari. Ya, kita lakukan secara berjamaah. Hanya kita ingin menarik sebanyak-banyaknya anak muda untuk memurkan masjid. Berapa banyak sekarang masjid di Indonesia? Mungkin 1 juta gitu ya. Tapi bicara anak muda, mereka pasti nggak ada anak mudanya kan gitu. Nah, ini jadi masalah. Makanya kita ingin menjadi masjid yang mencoba menginspirasi masjid-masjid yang lain dalam hal apa? Menarik anak-anak mudanya. Makanya karena tadi dakwah harus dengan hikmah, karena kita targetnya adalah anak muda, makanya di sini ada bioskop. Kan orang ngelihat aneh kok masjid punya fasilitas bioskop gitu. Ya bioskopnya bukan di dalam masjid, ya, berbeda di lantai 2 misalnya kan gitu. Kenapa kok masjid ada panggung dan sebagainya? Ya enggak dalam masjid kan enggak apa-apa, lingkungan masjid kan gitu. Kemudian warmindonya ada fasilitas
fasilitas-fasilitas yang lain, no problem, ada tendanya dan sebagainya. Ini adalah bagian apa? Memfasilitasi anak muda, karena biar anak muda itu enjoy dengan masjid. Karena pertentangan kita, dakwah kita saat ini kan bagaimana bertarung dengan pemikiran-pemikiran yang di luar Islam saat ini kan gitu. Karena menganggapnya kehidupan di masjid itu tidak keren, menjadi marbot itu enggak banget kan gitu. Padahal ini pekerjaan yang mulia. Orang yang memakmurkan masjid, anak-anak muda yang tumbuh di masjid, tumbuh dalam ketaatan, itu di mata Allah itu luar biasa. Disiapkan naungan di yaumul akhir nanti di saat hisab itu ya. Mereka disiapkan surga juga, surga dengan Rasulullah, itu anak-anak muda yang apa memperjuangkan Islam ini, anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Makanya holding kita di ring 3 ini, anak-anak muda yang rata-rata ring 3, ring 4 itu kan dibawa ke ring 1. Kalau sudah ke masjid yang tadinya panggilannya karena makan, panggilannya karena mau nonton bioskop kan gitu, endingnya mereka punya panggilan iman untuk datang ke masjid itu karena kebutuhan mereka. Ini yang step-step yang kita bawa anak-anak muda ini untuk mau hatinya terikat sama masjid. Tapi untuk memasuki ke sana tentunya tidak harus melupakan yang tua-tua gitu loh. Yang tua-tua juga harus diayai, istilahnya difasilitasi juga. Kita juga memfasilitasi 3 pilar peradaban, yaitu ibu, guru, dan tokoh masyarakat. Dari ibunya, karena ibunya yang punya kekuasaan di rumah tangga gitu ya, yang bisa menggerakkan laki-lakinya, bapaknya, anaknya itu untuk bergerak di masjid, yang bisa mencuti itu ibunya gitu ya. Makanya kita bikin program buat ibunya, ada pasar gratis, ada holiday family gitu ya, untuk ibunya, biar ibunya suka sama masjid sehingga mereka menggerakkan anak muda, anak-anaknya mereka untuk ke masjid. Yang kedua guru, karena guru inilah yang maklumatnya itu didengar sama anak-anak muda gitu kan. Makanya kita punya program untuk guru, santunan untuk guru gitu ya. Gurunya kita kasih majelis biar dia memahamkan ke anak-anak mudanya untuk mencintai masjid. Kemudian yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Ya, kami di sini di masjid bekerja sama dengan tokoh masyarakat, jadi RT, RW, dukuh, lurah, kecamatan kan itu. Untuk apa? Ayo sama-sama apa sih yang menjadi permasalahan umat? Karena masjid ini harus muncul sebagai sumber solusi. Masjid kalau zamannya Rasulullah bukan hanya untuk tempat ibadah mahdoh semata, tapi apa bisa menyelesaikan permasalahan umat, untuk kemudian memetakan apa yang bisa dilakukan oleh masjid, sehingga yang menggerakkan warganya itu ya tokoh masyarakat kan. Nah, kalau kemudian kita tidak kerja sama tokoh masyarakat, yang terjadi kita mau menggerakkan dari mana kalau tokoh masyarakatnya bilang jangan ke sana, tidak boleh kan gitu. Nggak usah kan gitu, karena tokoh masyarakatlah yang punya kekuasaan dan gitu. Konsepnya adalah semua under masjid. Jadi masjid ini holding yang paling tinggi sebagai bentuk penghambaan saya kepada Allah, bahwa semua apa yang dititipkan ke saya ini milik Allah gitu. Jadi cuma titipan. Makanya yang dimuliakan adalah bagaimana kita menempatkan rumah Allah itu menjadi yang utama. Karena ini milik Allah, semuanya didedikasikan adalah untuk kepentingannya Allah. Kepentingannya kita juga harus diselaraskan dengan kepentingannya Allah. Hidup kita kan tidak, kemudian kita berpikir hidup seperti apa yang kita mau, bukan, tapi hidup kita seperti apa yang Allah mau. Implementasinya buat saya adalah masjid ini menjadi institusi yang tertinggi, dan di bawahnya masjid itu ada macam-macam gitu loh. Ada, kalau ada sekolahan, sekolah di bawahnya masjid, ada usaha di bawahnya masjid, ada sosial di bawahnya masjid. Jadi misalnya bukan yayasan yang punya masjid gitu loh, tapi ya yayasan itu ya bagian di bawahnya masjid, sehingga ada apa dengan yayasan ya masjidnya tetap ada kan gitu. Misalnya saya tidak ada ya masjidnya harus tetap ada kan gitu. Ada permasalahan apapun masjid ini tidak bisa diganggu gugat, ini karena ini punya Allah kan gitu. Makanya ada punya pendidikan tadi, karena ini milik Allah ya sudah digratiskan. Masuk Allah mau cari minta bayaran ada ngasih makan gratis kan gitu. Masa orang ke masjid mau minta makan kok suruh bayar kan, berarti itu bukan kan itu. Pun terhadap bisnis, karena bisnis di bawahnya masjid ya kepentingan menghasilkan duit ini di amal tijarah tadi ya untuk keperluan pelayanan yang dilakukan oleh masjid gitu. Ya, makanya semua yang ada di sini tuh ya undernya masjid. Makanya saya lebih membranding diri saya ya bukan bicara apa pengusahanya, ya bicara apa saya marbot lebih komplit lagi. Tidak cuma ngurusin masalah bisnisnya masjid, tapi ada sosial ke masyarakat, ada pendidikan dan sebagainya gitu. Di Real Masjid ini program yang kita bangun yang memang targetnya adalah menginspirasi masjid-masjid yang lain ada 3. Pertama adalah pasar gratis, itu setiap hari Jumat pagi.
itu menyediakan sayur, bahan pokok untuk masyarakat sekitar secara gratis. Syaratnya adalah mereka ngikut jamaah subuh dan ngikuti kajian. Nah, kemudian program yang kedua namanya Star Day Night. Anak-anak muda diajak untuk bermalam minggu di masjid. Jadi bintang-bintangnya mereka, idola mereka yang kita hadirkan ke masjid. Nah, gitu. Yang ketiga adalah real holiday. Liburan yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar mengobati urusan kepenatan capeknya badan, tapi hati ini juga perlu dikasih holiday kan gitu ya. Makanya apa aja yang didapat? Satu, anak-anaknya bisa mendapatkan permainan, dongeng, dan itu buat mereka happy. Apalagi di mall-mall sekarang banyak juga wahana-wahana yang ditutup. Udahlah mau ke masjid aja kan gitu ya. Itu untuk anak-anaknya. Untuk ibu-ibunya ada ngajarin ibu-ibunya biar baca Qur'annya bisa benar. Dia mau konsultasi sama ustadz atau ustadzah bisa, ada kasih pojok ustadz kan itu. Mau konsultasi hukum ada, mau pelayanan kesehatan itu untuk bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya juga boleh. Terus kita kasih makan kan gitu. Pokoknya liburan lah. Bisa gratis makannya silakan. Dibayar dengan kupon. Real kupon ini yang dibagi setiap subuh. Jadi mereka yang subuhan di masjid dapat kupon setiap hari. Itu dikumpulkan bisa ditukar di hari Ahad. Jadi liburan mereka gratis sebenarnya kan gitu. Syaratnya apa? Subuhan di masjid gitu. Kita memahami bahwa masjid ini adalah punya Allah. Masjid punya Allah artinya kita bekerja sama Allah. Bekerja sama perusahaan saja harus profesional nih, biar tidak dipecat dari karyawannya kan itu. Maka bekerja sama Allah juga harus profesional, kemakmuran ke dalam. Artinya profesional tadi dibangun dengan cara apa? Memberi bensin tadi. Ini anak mudanya sudah ada kan itu. Tapi mereka mesinnya ini tidak bergerak kalau tidak dikasih premium atau pertamax kan itu. Nah, pertamaxnya ini adalah tadi MSQ tadi. Jadi anak-anak muda di sini secara ke dalam mereka diprogramkan untuk apa? Untuk bangun tahajud, untuk bermajelis setelah subuh tidak boleh tidur kan itu. Tilawahnya 1 juz 1 hari. Mereka punya amalan sedekah subuh, mereka punya amalan duha atau apa. Itulah yang kita nilai sebagai KPI. Jadi kalau KPI sebuah perusahaan, lainnya perusahaan misalnya kita di Rumah Warna itu kan berapa hasil yang didapat, ini sudah dilakukan belum ini. Nah sementara kalau di masjid ini KPI-nya itu adalah KPI amalan, kedekatan kita dengan yang kita bangun dengan Allah. Ya kalau jangan-jangan nih kerjaannya tidak beres, ini gimana nih jamaahnya nih, pancar enggak, tahajudnya dia bolong-bolong atau enggak nih kan gitu ya, subuhnya dia tidur lagi atau enggak. Nah itu yang KPI-nya dilihat di situ, program ke dalam. Sebenarnya harapan saya mengerucutnya yang jelas harapan paling tinggi kan harapan menggapai surganya Allah kan gitu ya. Tapi kalau secara apa yang kita lakukan ikhtiari itu harapannya seperti juga harapan yang tertulis dalam visi masjid. Artinya menjadikan masjid ini menjadi masjid yang berdaya, punya izah gitu loh. Bukan hanya masjid-masjid yang sekedar meminta-minta, ayo untuk pembangunan gini-gini, tahu-tahu mereka tidak hadir ke masyarakat, ya, tidak punya kontribusi ke masyarakat. Yang kedua adalah masjid yang menginspirasi, artinya program-program yang kita bikin itu kalau semakin banyak yang merasa terinspirasi dan menduplikasi, kita dengan senang hati kan. Nah kita targetnya adalah bagaimana menginspirasi 10.000 masjid di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, hadir di tengah masyarakat, berdaya, menginspirasi, terdepan dalam pelayanan umat. Jadi siapapun yang datang ke masjid harus dilayani, karena marbot harus punya mental melayani, bukan dilayani. Sehingga apapun orang yang datang ke masjid itu mau pagi, mau siang, mau malam harus dilayani. Standar kita adalah masjidnya adalah makan lagi, makan dulu, makan terus gitu. Jangan sampai orang keluar dari masjid itu kelaparan gitu. Yang terakhir adalah mencetak generasi pemimpin peradaban Islam yang terinstal Quran dan As-Sunnah. Artinya inilah target anak muda itu dijadikan apa ke masjid? Untuk dijadikan calon pemimpin bangsa, calon pemimpin umat yang kemudian apa? Mereka ini ya memang benar menjadi pemimpin bukan mencari profesi, tapi benar-benar melayani umat. Karena inilah PR-nya di balik badai yang ada di luar ini, gemburan-gemburan pemikiran non-Islam dan aktivitas-aktivitas yang kemudian hanya virtual saja. Ini kita coba mewujudkan kehidupan untuk anak-anak muda itu kehidupan yang real, kan? Makanya namanya real masjid. Saya ingin menjadi hambanya Allah yang profesional gitu.
kehidupan ini adalah punya kontribusi terhadap Islam. Dan kontribusi terhadap Islam bisa diberikan banyak orang memandang kalau kontribusi sama Islam harus jadi ustadz ini dan sebagainya. Kalau buat saya tidak, karena sebenarnya di balik istilah entrepreneur atau pengusaha ini ada beban yang diberikan sama Allah. Seperti layaknya dulu Allah itu menurunkan Islam ini lewat kabilah Quraisy yang rata-rata adalah para pedagang. Tiap pedagang ini kalau dimaksimalkan untuk kepentingan dakwah Islam, untuk kepentingan Islam ini luar biasa. Saya memang dari awal itu kalau bisnis itu ya seserius mungkin untuk kemudian punya kontribusi sebanyak mungkin terhadap Islam. Jadi harusnya bisnis saya lebih hebat dari sekarang kan gitu. Harusnya saya pengen bisa menjadi Bill Gates, cuman kontribusinya 100% bisa untuk Islam misalnya. Itu akan bisa lebih menguatkan karena Allah itu lebih menyukai seorang muslim yang kuat dibanding yang lemah. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Pengennya menjadi seorang pengusaha yang hebat dan soleh gitu. Terima kasih, saya Nanang Syekh Forozi, Marbot Real Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.